أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجره. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. اللهم صل على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله. مدد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita kembali bersama di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Ansar. Semoga kita selalu dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Profesor Dr. Haji Kasbul Anwar yang selalu mendampingi dan bersama kita, semoga selalu dijagakan Allah, dilindungi Allah dan dimudahkan Allah dalam segala urusannya. Guru-guru kita, Guru Faruk, Guru Fahmi, Guru Wahab, Guru Marzuki, ada Habib Tahir Barakbah dari seberang juga, dan seluruh yang hadir dalam kesempatan pagi hari yang mulia ini dalam keberkahan bulan Maulid yang mulia, dalam kebersamaan kita mengaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Al-Azkar ini, di mana kitab Al-Azkar ini berisikan tentang apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa zikir-zikir, doa-doa, munajat-munajat, bacaan-bacaan dalam setiap waktu, dan tentunya adab dan akhlak yang terkandung di dalamnya, agar kita benar-benar merasakan bahwa kita memiliki manusia yang paling sempurna, pemimpin kita, junjungan kita, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Seyogianya pada subuh hari ini kita merencanakan dapat mendatangkan guru kita yang baru datang, Sayyidi Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Beliau Ketua Rabitah Masyikhah Sufiyah Asia Tenggara. Artinya beliau adalah pakar ulama tasawuf dan sekaligus mursyid tariqah yang ingin kita dapatkan keberkahan dari kehadiran beliau. Tapi qadarullah, beliau secara manusia biasa memberi informasi dari malam kemarin belum tidur karena perjalanan jauh dan waktu yang selalu padat. Beliau minta maaf dan sebenarnya beliau sangat ingin memenuhi keinginan kita. Beliau minta maaf, tapi nanti
kita yang ada di sini Prof. Kasbul insya Allah boleh datang, sebab juga saya mengkhususkan jamaah kita yang kita undang juga, termasuk pagi ini khususnya bapak-bapaknya, kita kumpul di kantornya Pak Rektor kita di Aula Pasca Sarjana. Kita mengkaji tasawuf bersama pakar tasawuf pada jam 8.30 pagi ini. Khususnya yang bapak-bapaknya tentunya, malam nanti kita juga secara bersama mengadakan Maulid Nabi di Masjid Ar-Raudhah Talanaypura. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menghadirinya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga nanti mohon dari pengurus Darun Najah kita hadir juga pagi ini ya Pak Suban ya, di Aula Pasca Sarjana insyaallah. Kita lanjutkan kajian kita pada halaman Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, halaman 21. Masih tentang apa saja yang disebut dengan zikrullah. Kemarin sudah kita simpulkan bahwa zikrullah itu bukan hanya tasbih, bukan hanya tahlil, bukan hanya tahmid, bukan hanya membaca Al-Quranul Karim, termasuklah juga salawat dan doa-doa yang kita baca selama 24 jam dalam sehari, termasuk seluruh amal ibadah kita yang baik, yang halal, yang diniatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun bernilai zikrullah. Makanya salat ini adalah zikrullah. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, jadi segala hal yang terkait dengan zikir artinya adalah apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa sikap, dengan cara mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Abu Zakaria Syarab Yahya An-Nawawi qaddasallahu sirrah, al-murad yadhkuruna Allah fi adbaris salawat wa ghuduwa wa ashiyya. Termasuk juga kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-murad maksudnya siapakah orang-orang yang paling banyak berzikir menyebut nama Allah? Al-zakirin Allah katsiran waz-zakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Siapakah mereka? Al-murad alladzina yadhkuruna Allah fi adbaris salawat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah setelah setiap mengerjakan salat. Habis salat berwirid, habis salat berwirid, berzikir, berdoa. Itu termasuk juga di dalam orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Kalau dia konsisten, kalau dia komitmen dalam setiap salatnya, setelah salatnya dia berzikir kepada Allah, itu termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah seperti dalam surah atau ayat yang tadi kita bacakan. Wa'udu wa ashiyya, baik di pagi hari maupun di petang hari selalu dia berzikir kepada Allah. Wa bil madaji'i, dan sewaktu di pembaringan ingin tidur berzikir kepada Allah. Wa kullama istayqadha min naumihi, dan apabila mereka bangun dari tidur mereka, mereka berzikir kepada Allah. Ghada aw raha min manzilihi, lalu mereka itu berangkat pagi hari atau kembali sore hari pulang ke rumahnya, zakarallah ta'ala, dengan selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu yang disebut orang yang banyak berzikir
kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang berzikir kepada Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, dan memikirkan kebesaran Allah dalam ciptaannya. Selalu ingat Allah, selalu mengagumi Allah, selalu salut dengan Allah, terpesona dengan Allah, dan mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia kau ciptakan. Subhanak, maha suci engkau, faqina adzaban nar, jauhkan kami daripada azab api neraka. Itu adalah orang yang disebut az-zakirin Allah katsira wadz-zakirat, yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun yang perempuan, yang Allah siapkan bagi mereka itu maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Makanya dulu pernah kita sampaikan, ajib kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit, jika ada seseorang mulai dari mau tidur sampai bangun tidur, kalimat yang keluar dari mulutnya adalah memuji asma Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur, baca doa tidur, baca zikir tidur, ingat dengan Allah. Baru buka mata, tercelak mata, apakah terbangun di malam hari? Man ta'arra min naumihi, siapa yang terbangun dari tidurnya, thumma qala, lalu mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbighfirli. Cuman dibalik sedikit, biasakan subhanallah walhamdulillah. Ini dibalik dikit ikut lafaz hadis Nabi, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbighfirli, ampunkan aku ya Allah. Ghafarallahu dzunubah, niscaya Allah ampunkan dosa-dosanya. Wa idza da'a, kalau dia berdoa, ustujibalah, dikabulkan Allah. Itu waktu yang mustajab. Bapak Ibu, waktu kita terbangun di malam hari, beda bangun yang disengaja dengan yang terbangun. Ini yang kalau kita terbangun baca doa ini, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Apabila dia memohon dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tawaddaa wa shalla, kalau dia berwudu dan lalu salat, kubilat salatuhu, pasti diterima Allah salatnya. Ini artinya mau tidur sampai terbuka mata, yang ada di otak dan dalam jiwa dan dada pikirannya Allah. Kita boleh nanti menjadikan parameter kita sederhana. Sudahkah kita baru terbuka mata langsung ingat Allah? Jangan-jangan waktu terbuka mata, mana dompet aku? Nanti ingat dompet, baru diingat mata, yang keluar bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kata Pak Lohot, baru terbuka mata bilang dengan ini, apa lokak kita dek? Tidak keluar tasbih, tahmid. Tapi kalau dia dapat, kata guru Bakhit, mau tidur, terbangun itu otomatis lidahnya, lisannya memuji Allah, itu alamat. Itu alamat orang yang akan mendapatkan husnul khatimah. Karena waktu bangun tidur itu otak kita belum bekerja, tapi kalimat yang keluar dari lisan kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
pujian kepada Allah. Paling tidak doa yang seperti biasa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sunat muka kita diginikan. Sambil baca doa itu tadi. Kalau kita tidak ada baca ini, kalah kita dengan anak TK. TK Islam dia sudah hafal doa bangun tidur. Jangan-jangan ada yang tidak dapat doa bangun tidur. Tidak lah ya, mudah-mudahan sudah menjadi amalan kita. Jadikan kebiasaan supaya yang otomatis keluar dari lisan kita itu zikir. Ini orang terkejut, itu parameter juga. Karena Nabi bilang kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ciri itu sudah nampak. Siapa yang dijadikan ahli syurga, siapa yang akan dijadikan Allah ahli neraka, mana gawe yang paling dimudahkan Allah? Gawe taatkah dimudahkan Allah atau malah gawe maksiat? Itu menjadi renungan, mestinya dipikirkan, jangan sampai masuk dalam kategori bakal. Ini bakal menjadi ahli neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Terkejut, mestinya keluar dari lisannya subhanallah, atau terkejut masya Allah, terkejut astaghfirullah, terkejut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tidak, waktu terkejut entah apa yang keluar, bapak kau misalnya, ya kan jauh, ya belum lagi kalimat yang kotor. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini termasuk juga nak hati-hati. Ada satu kalimat yang kurang elok. Sebenarnya mungkin kalau dilengkapkan elok, tapi sering saya dengar orang terkejut nyebut la ilah, tidak ada Tuhan. Atau na'udzubillah, kalau dia mati saat itu su'ul khatimah. Bagus-bagus. La ilaha illallah. Pernah enggak dengar orang la ilah tu? La ilaha, la ilaha illallah. Itu perlu diingatkan, jangan sampai nanti terkejut waktu malaikat di Israel nyebut nyawa, mestinya la ilaha illallah, yang keluarnya tidak. Ini di Tungkal ada kejadian nyata masyhur di kisah di Tungkal kami waktu masih kecil, sehingga semua orang sekampungan tahu. Ada orang yang mau meninggal dunia ditalkinkan kalimat Allah la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya anggur, anggur. La ilaha illallah, anggur, anggur, anggur. Rupa gawenya. Ini masyhur dulu. Jadi pun dinampakkan Allah dalam kejadian nyata, dan cerita ini pun mutawatir. Tangannya keluar dari kubur. Tapi untung saya dewek tidak nengok. Kalau saya nengok dewek takut saya. Keluar ceritanya itu ya. Dan itu kisahnya mutawatir. Artinya betul-betullah kita memperbanyak zikrullah, karena kata Nabi, seseorang nanti akan ditutup akhir hayatnya melalui kalimat yang paling banyak dia ucapkan selama di dunia. Kalau banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak bersalawat, kita yakin kepada Allah, mohon pertolongannya, insya Allah kalimat yang keluar dari mulut kita kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Makanya kita banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada yang latah ya. Kalau latahnya zikir bagus, ya Allah, bagus, tidak masalah. Macam Guru Wahab sering saya dengar, ya Allah. Bagus. Itu contoh baik ini. Itu mudah-mudahan kita dapat ketika kita spontan itu kalimat Allah yang keluar dari mulut kita. Wa qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, la yakunu minaz zakirin Allah katsira wadz-zakirat, seseorang tidak termasuk disebut banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita, hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an, sampai dia termasuk orang yang selalu berzikir mengingat Allah, menyebut asma Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan baring.
Mesti ada. Dalam berdirinya dia berzikir, dalam duduknya dia berzikir, dalam baringnya dia berzikir. Makanya untung orang yang rajin ke masjid. Ada zikir, ada wirid, otomatis yang lupa jadi ingat. Rajin ke majelis salawat, mendengar tentang Nabi, membaca salawat kepada Nabi. Ini tidak mau. Pergi maulid tidak mau. Di rumah kitab tentang Nabi tidak ada. Tidak kenal sama sekali akhirnya dengan Rasulullah. Anak-anak tidak tahu. Seperti kata penceramah, sangat dikhawatirkan generasi muda kita ini banyak yang tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah, apalagi dengan para sahabat. Pernah ditanya seseorang anak, "Nak, kenal tak dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu?" "Ada Pak, PRT kami Abu Bakar namanya." Ada tahu, rupanya tidak ada dalam memori anak tersebut nama Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Jadi kita memang betul-betul wajib menanamkan, mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita minaz zakirin Allah katsira waz zakirat, termasuk yang banyak berzikir kepada Allah baik laki-laki maupun wanita. Dan salawat adalah bahagian daripada zikrullah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya Muhammad, ja'altuka dzikran min dzikri." Wahai Nabi Muhammad, aku telah jadikan engkau zikir di antara zikirku. Faman dzakaraka, siapa yang menyebut namamu, faqad dzakarani, sungguh dia telah menyebut namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyakkanlah gawe kita ini, banyak-banyak kalimat yang baiklah dari lisan kita. Rasanya sudah cukuplah kalau kita banyak kalimat-kalimat yang kurang baik. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantikan dengan banyak berzikir, banyak bersalawat, banyak yang berkata-kata yang baik. Dan semoga yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat disampaikan pada pagi atau subuh hari ini. Semoga kita selalu dalam kebaikan, keberkahan, dimudahkan Allah dalam segala urusan kita, yang semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala minaz zakirin Allah katsira waz zakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi mengundang malam hari ini, mari sama-sama kita kumpul di Masjid Ar-Raudhah. Jika dapat lebih cepat karena setelah Isya kita langsung mengadakan kegiatan supaya tidak terlalu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.